Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran mikro. Adapun anggota kelompok 2 yakni Salsabila Baliani Putri Sopian dengan NIM 1900789, nomor absen 8. Mary Fitriani dengan NIM 1900907 dengan nomor absen 9. Zalfa Bonita Zahrani dengan NIM 1901264, nomor absen 17. Pada bab kedua ini, kami akan membahas terkait dengan 1. Dasar pemikiran microteaching. 2. Karakteristik microteaching. 3. Prinsip microteaching. Dan yang terakhir, keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, dasar pemikiran pembelajaran mikro atau microteaching. Calon guru wajib melakukan latihan mengajar guna mengoptimalkan tugasnya menjadi guru, seperti melatih berbicara, menghadapi banyak orang, menyampaikan suatu pengetahuan, dan hal sederhana lainnya sampai yang rumit. Seorang guru telah dikatakan memiliki kemampuan mengajar dan mengelola kelas apabila guru tersebut dapat menggiring siswa untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran pembelajaran mikro secara praktis dan akumulatif dapat membentuk keterampilan dasar mengajar bagi calon guru. Terdapat beberapa asumsi dasar yang melandasi pembelajaran mikro menurut Sulantra 2020. 1. Seorang guru tidak dilahirkan, melainkan dibentuk dalam keseharian. 2. Keberhasilan dalam menguasai hal yang sederhana merupakan faktor penentu seseorang berhasil dalam menguasai hal yang kompleks. 3. Penyederhanaan situasi latihan dapat memunculkan fokus perhatian yang penuh pada pelatihan dan pembinaan suatu keterampilan. 4. Penyederhanaan materi latihan memungkinkan adanya pengadaan observasi yang terstruktur, objektif, serta detail, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai feedback atau umpan balik para peserta pelatihan. Yang terakhir, calon guru dapat dengan mudah mengontrol tingkah lakunya dibandingkan secara global dalam pelatihan yang memiliki batasan materi, seperti pada pembelajaran microteaching. Yang kedua, karakteristik pembelajaran mikro atau microteaching. Berbicara mengenai pembelajaran mikro tentunya memiliki perbedaan dengan pembelajaran biasa. Titik perbedaannya adalah pada bentuk penyederhanaan, yang dimana pada pelaksanaannya, pembelajaran mikro memiliki situasi dan kondisi pembelajaran yang dirancang dalam bentuk kecil. Hal ini juga selaras dengan Sunaingsi dan Sunaria 2018 yang mengemukakan bahwa pembelajaran mikro memiliki karakteristik utama, yakni terdapat bentuk yang disederhanakan dalam pembelajarannya. Penyebutan mikro didasari oleh situasi dan kondisi pembelajaran yang dimana didesain dalam bentuk kecil. Dalam penyederhanaan pembelajaran mikro bertujuan untuk mempermudah penguasaan secara luas dan kompleks apabila keterampilan dalam bentuk kecil sudah dapat dikuasai. Walaupun pada dasarnya memang bentuk pembelajaran mikro ini lebih kecil dibandingkan dengan pembelajaran biasa, tapi pembelajaran mikro ini bersifat real teaching. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada pelaksanaan pengajarannya, yakni praktek mengajar micro teaching tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya atau not real classroom teaching. Selanjutnya, Sukirman 2012 mengemukakan bahwa penyederhanaan pada pengajaran mikro merupakan penyederhanaan dalam setiap aspek pembelajaran, yakni pada 4 komponen. Pertama, komponen tujuan. Kedua, komponen isi atau materi. Ketiga, komponen metode dan media. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Pada dasarnya, dalam pembelajaran mikro, 4 komponen tersebut tidak dilatihkan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran mikro memiliki keterbatasan waktu, sehingga pelatihan difokuskan pada satu jenis keterampilan saja, seperti keterampilan membuka pembelajaran, menutup pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan keterampilan jenis baru yang lain.
Sukirman juga membandingkan beberapa aspek pada pembelajaran biasa dengan pembelajaran mikro, dari aspek waktu, jumlah siswa, materi pembelajaran, dan target keterampilan. Pada aspek waktu, pembelajaran biasa berkisar antara 35 sampai 40 menit, sedangkan pembelajaran mikro berkisar antara 10 sampai 15 menit. Pada aspek jumlah siswa, pembelajaran biasa terdapat 30 sampai 35 siswa, sedangkan pembelajaran mikro terdapat 5 sampai 10 siswa. Aspek materi pembelajaran pada pembelajaran biasa mencangkup secara luas, sedangkan pembelajaran mikro terbatas. Dan kemudian aspek terakhir yakni target keterampilan. Pada pembelajaran biasa, target keterampilan adalah terintegrasi, sedangkan pembelajaran mikro adalah terisolasi. Nah, selanjutnya C ada prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Terdapat beberapa prinsip pembelajaran mikro, di antaranya yang pertama, fokus pada penampilan, yaitu sasaran utama tertuju pada perilaku peserta dalam melatihkan setiap jenis-jenis keterampilannya, sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu melatih kemampuan mengajar dalam ukuran yang disederhanakan. Nah, yang kedua ada spesifik dan konkret, yaitu jenis keterampilan yang dilatihkan harus terpusat pada setiap jenis kegiatan keterampilan mengajar dan dilakukan secara tahap demi tahap. Yang ketiga ada umpan balik, yaitu setelah selesai setiap peserta latihan melalui pembelajaran mikro, dilakukan proses umpan balik dengan kegiatan diskusi dan refleksi untuk memberikan saran atau pemecahan yang harus dilakukan dan untuk diperbaiki ke depannya. Yang keempat ada keseimbangan, yaitu pihak observer atau supervisor dalam mengomentari peserta latihan, mengemukakan kelebihan selain kelemahan yang dimiliki oleh peserta yang berlatih. Yang kelima itu ada ketuntasan, yaitu jika peserta tidak cukup maksimal dalam sekali latihan mengajar, maka peserta melakukan latihan secara berulang sampai mencapai hasil yang maksimal dan tuntas. Yang keenam ada maju berkelanjutan, yaitu setelah dianggap cukup menguasai suatu jenis keterampilan, kemudian dilanjutkan lagi untuk menguasai keterampilan lainnya sampai semua jenis keterampilan itu terpenuhi. Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran menurut J.A. Slebert, yang pertama, pembelajaran mikro sebagai penyederhanaan situasi, yaitu A. Pembatasan jumlah siswa 5 orang, B. Pembatasan waktu mengajar 5-10 menit, C. Pembatasan jumlah keterampilan mengajar 1 keterampilan, D. Pembatasan konten atau materi pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran mikro sebagai praktisi dan latihan yang meliputi A. Persiapan untuk pembelajaran mikro, B. Sesi pembelajaran mikro, C. Merencanakan, mempresentasikan, dan memberikan umpan balik. 3. Yaitu pembelajaran mikro sebagai simulasi. Nah, materi selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Di poin A ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka sebuah kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam membuka kegiatan pembelajaran dalam menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa yang dapat memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Hal tersebut dapat dilakukan guru dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada memfokuskan perhatian dan meningkatkan minat siswa. Guru harus mampu meningkatkan minat belajar sampai siswa dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran. Guru dapat menghubungkan antara materi yang disampaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua itu ada menimbulkan motivasi siswa. Untuk menimbulkan motivasi siswa, guru dapat melakukan berbagai cara. Salah satunya memberikan sebuah kehangatan pada siswa dan menimbulkan antusias. Yang kedua itu ada menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan ide yang bertentangan. Yang ketiga ada memberi acuan. Memberi sebuah acuan yaitu usaha guru dalam mengemukakan sesuatu secara spesifik dan singkat dari hal yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas.
Untuk itu, usaha yang dapat dilakukan guru yaitu seperti menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan garis besar pembelajaran, dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat ada mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Hal-hal yang sebelumnya diketahui, pengalaman-pengalaman, minat, dan kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut dengan pengait. Metode untuk mengaitkan pelajaran yang sekarang dapat dipelajari sebelumnya harus divariasikan. Sementara keterampilan menutup pelajaran merupakan kegiatan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Saat mengakhiri pembelajaran, kegiatan yang biasanya dilakukan yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai semua materi yang telah dipelajari. Nah, hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi yang diketahui dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Hal yang biasa dilakukan oleh guru saat penutupan pembelajaran yaitu yang pertama ada meninjau kembali dan mengevaluasi. Nah, poin B ada keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan yaitu suatu penyajian informasi secara lisan yang dirancang secara sistematis, suatu keadaan, benda, fakta, dan data keadaan dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa secara lisan yang disusun secara terencana dan sistematis sehingga bahan pembelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Untuk menjelaskan dengan baik bahan pelajaran yang diberikan, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan mengajar sebagai berikut. Yang pertama itu, guru harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua itu, guru harus menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan. Yang ketiga, suara guru harus terdengar sampai ke ujung bagian kelas. Jadi, guru harus memiliki suara yang lantang. Yang keempat, volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. Yang kelima, menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali, misalnya seperti itu. Yang keenam, menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian. Contohnya, harusnya, pasti, tetapi harus dikatakan mungkin, sehingga karena segala sesuatu selalu memakai kata mungkin, maka yang diperoleh oleh siswa itu kemungkinan, bukan kepastian. Yang ketujuh, menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas. Yang kedelapan, meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru. Yang kesembilan, ada memberikan contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, menjelaskan dan dilakukan secara deduktif maupun induktif. Memberikan penjelasan. Yang ke-11 ada menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu. Yang ke-12 ada menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Nah, poin C ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya dasar memiliki beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya berlanjut merupakan keterampilan yang dimiliki guru setelah guru memiliki keterampilan bertanya dasar, yang lebih berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar tingkat partisipasi siswa, dan mendorong siswa agar kritis. Nah, poin D ada keterampilan mengadakan variasi, yaitu sebagai salah satu tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Nah, variasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada variasi gaya mengajar guru, yang kedua ada variasi menggunakan media dan alat pembelajaran, dan yang ketiga
ada variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Nah, poin selanjutnya ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan merupakan segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai salah satu dorongan atau koreksi. Nah, yang poin selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas, di mana keterampilan mengelola kelas merupakan suatu keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Nah, poin terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ada 4 komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama ada mengadakan pendekatan secara pribadi, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga membimbing dan memudahkan belajar, serta yang terakhir ada merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, poin yang paling terakhir ada keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Memimpin diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai macam pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Itulah 4 topik bahasan yang dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan pemaparan kali ini, langsung saja disampaikan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.